Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mitra Aulia Shop, selamat berjumpa lagi dengan channel kami. Kami ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, tolong bantu dukung channel kami ya, agar bisa nanti mendapatkan info video-video tutorial terupdate dari channel kami. Atau mungkin dari teman-teman mitra Aulia Shop ingin request untuk dibuatkan tutorial program Aulia Shop versi simpan pinjam ataupun tokonya bila belum tersedia video tutorialnya. Oke, langsung kita mulai. Kesempatan kali ini saya akan mereviewkan bagaimana menampilkan laporan keuangan neraca, laba rugi dan lain sebagainya aplikasi Aulia Shop versi simpan pinjam konvensional atau umum. Jadi ketika kita sudah menginput data dari awal bulan atau sampai akhir bulan, atau mungkin yang hari ini dari pagi sampai sore, maka pasti kita ingin melihat hasil inputan data kita itu ketika sudah terintegrasi ke dalam laporan neraca, laba rugi dan sebagainya. Nah, itu caranya di map warna kuning ini, laporan keuangan yang nomor 3. Nah, selanjutnya di sini ada laporan neraca saldo. Klik review. Nah, ini akan menampilkan neraca saldo yang di sini akan mengulas dari mana sumber dananya, lalu di mana posisinya. Nah, ini kita contohkan di sini sumber dana kita berasal yang saat ini dari pertama dari simpanan sukarela, simpanan berjangka, dan ini ada jasa pinjaman konsumtif yang belum terbayar, lalu pendapatan bunga pinjaman. Nah, ini tadi sudah muncul. Ketika nanti ada banyak transaksi input, maka di sini pastinya nanti juga akan bertambah semakin banyak. Saldonya akan tertera di sini. Selanjutnya di sini yang selanjutnya yaitu neraca non multi. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 ini isinya sama ya, teman-teman. Ya, sama. Lalu di sini yang ketiga neraca non multi, ini adalah laporan neracanya. Nah, laporan neracanya di sini kas 22 juta sekian, lalu piutang konsumtif ada 1.800.000 sekian. Nah, lalu simpanan dari tabungan itu dari simpanan sukarela sekian, lalu ada simpanan berjangka sekian, maka total kewajiban itu 24 juta sekian. Jadi simpanan deposito dan simpanan sukarela ini tidak bisa diakui sebagai modal ya teman-teman dalam pencatatan program akuntansi keuangan. Itu yang namanya simpanan yang bisa dimasukkan ke dalam kategori modal hanya simpanan pokok dan wajib. Nah, simpanan pokok dan wajib saja, ini masih kosong simpanan. Nah, coba kita contohkan simpanan pokok ini ketika nanti dibuatkan atau diisi, maka di sini nanti juga akan terisi dan masuk ke dalam kategori modal. Nah, modal saat ini hanya tertera yang masuk kategori modal adalah 40.000. Ini didapat dari dari bunga pinjaman. Nah, ini yang untuk kita contohkan. Memang simpanan pokok dan wajib memang tidak ada, maka di sini tidak muncul modal. Dan di sini ada simpanan berjangka dan simpanan sukarela, itu masuk dalam kategori kewajiban karena memang dia adalah dana yang harus dibayar. Berbeda dengan status simpanan pokok dan wajib ya teman-teman. Simpanan pokok dan wajib ini simpanan pendirian, simpanan pokok khusus ini bisa diakui sebagai modal karena simpanan ini tidak akan bisa diambil selama dia masih menjadi anggota.
Dan dana simpanan ini akan bisa diambil ketika dia sudah memutuskan keluar dari keanggotaan dan menutup rekeningnya. Nah, itulah yang bisa dimasukkan dalam kategori modal simpanan itu yang itu. Untuk simpanan yang lain tidak bisa masuk ke dalam kategori kewajiban. Selanjutnya kita klik lagi menuju ke neraca lajur. Neraca lajur seperti apa? Nah, ini neraca lajur seperti ini. Jadi ketika kita sudah menginput data dari awal bulan sampai akhir bulan, dari minggu kemarin sampai minggu sekarang, atau bahkan dari pagi sampai sore, itu setiap kali kita selesai menginput data, otomatis data laporannya akan tersaji real time semacam ini ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi membuat laporan neraca, laba rugi dan lain sebagainya. Semuanya sudah dikerjakan oleh program. Jadi kita hanya fokus menginput data saja. Dan semuanya nanti sudah disuguhkan secara real time otomatis oleh program Auliasoft. Selanjutnya ada neraca detail. Seperti apa menampakkan neraca detail? Nah, ini dia neraca detailnya munculnya. Ada kasnya sekian, pinjaman konsumtif sekian, lalu simpanan sukarela sekian, deposito sekian, jasa pinjamannya sekian, dan SAU berjalannya total 40 juta sekian. 40.000 ya, maaf. Selanjutnya ada rugi laba bulanan. Nah, seperti apa penampakannya? Seperti ini. Di sini akan muncul labanya adalah 40.000. Jadi 40.000-nya akan terbagi kemana-mana. Nilai 40.000 ini nanti dia akan berkurang secara otomatis ketika ada transaksi keuangan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga. Misal biaya bayar listrik ya, nilainya 50.000 semisal. Nah, itu nanti otomatis pendapatan operasional ini nanti akan berkurang dan akan menjadi minus 10.000. Macam itu. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita contohkan ya teman-teman agar nanti bisa diketahui biaya operasional ini nanti akan muncul di sini ketika ada transaksi pengeluaran untuk biaya listrik. Kita contohkan dulu sebelum ke fitur selanjutnya. Jadi kita lihat dulu untuk transaksinya itu berapa, sandinya biaya listrik. Nah, ini 642. Caranya klik tambah 642. Keterangannya bayar listrik Juli 2022 50.000. Nah, kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita cek lagi teman-teman di laporan keuangan di sini. Laporan keuangan kita cek di rugi laba bulanan. Review. Nah, semacam ini teman-teman. Jadi total pendapatan operasional 40, lalu dikurangi biaya administrasi dan umum itu 50.000, maka di sini laba rugi bersihnya adalah minus 10.000. Jadi ini bahasanya besar pasak daripada tiang. Pengeluaran untuk biaya lebih besar daripada pendapatan, maka di sini akan otomatis muncul laba ruginya adalah minus 10.000, sejumlah selisih dari pendapatan dan biaya. Oke, selanjutnya di sini ada laba rugi akumulasi. Nah, ini di sini ada harian, ada bulanan dan tahunan karena kita masih ditransaksikan pada hari dan tanggal yang sama dan belum ada hari kemarin atau bulan kemarin, maka totalnya semuanya masih sama. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan modal. Nah, perubahan modalnya yang masuk kategori modal tadi hanya 40.000 senilai pendapatan dan 40 karena dikurangi 50.000, maka di sini modal akhir bulan adalah minus 10.000 karena ada pengurangan laba tadi. Ya.
Oke, selanjutnya kita klik laporan arus kas keuangan. Laporan arus kas keuangan, kita cek preview, baru di sini kita mulai dari awal bulan, proses, atau mungkin nanti bisa disesuaikan per tanggalnya ya teman-teman, dari kayak misal yang kita mau lihat itu per hari ini ya berarti ini tanggal 21 sampai dengan tanggal 21. Tapi kalau mau melihat transaksinya itu yang mau dilihat dari awal bulan sampai sekarang, maka di sini dimulai dari awal bulan yaitu 01. Lalu kita klik preview. Nah, semacam ini. Nanti dia akan muncul penjelasannya di sini. Pinjaman sekian, terus jasanya sekian, simpanan sukarela, lalu simpanan deposito. Nah, di sini akan muncul nilai jumlah kas masuk 25 juta, nilai kas keluar 3.150.000 itu dari di sini kita lihat pinjaman pencairan 2 juta, simpanan sukarela penarikan 60.000, simpanan pokok di sini tadi ada kita untuk uji coba itu penarikan atau penutupan simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Nah, itu keluar yang di sini. Lalu ada biaya listrik 50.000 dan total ini. Selanjutnya kita close lagi, lanjut ke berikutnya. Rincian transaksi keuangan ini adalah untuk melihat transaksi keuangan yang sudah kita input pada hari ini. Transaksi keuangan di sini tadi kita hanya menginput data biaya listrik saja. Semisal ada biaya-biaya lain, pembelian peralatan, biaya transport, biaya rapat, akumulasi penyusutan dan sebagainya, semuanya nanti akan muncul di sini transaksinya. Lanjut lagi, di sini ada jurnal harian. Nah, kalau jurnal harian ini adalah akan menampilkan data yang sudah kita input dari pagi sampai sore hari ya, teman-teman. Kita klik preview. Nah, semuanya akan muncul semacam ini. Jadi nanti ini untuk bahan cross check ketika kita sudah selesai pada sore hari, tinggal kita cocokkan dengan bukti manual fisiknya seperti slip transaksi, kita cocokkan. Misal ini ada setoran awal, simpanan pokok atas nama Zubakir, setoran wajib Zubakir, lalu di sini setoran tunai, simpanan wajib dan pengambilan sampai penutupan. Makanya di setiap kali ada transaksi usahakan ada bukti fisik transaksinya ya teman-teman, berupa slip transaksi. Nah, syukur-syukur nanti bisa langsung tervalidasi dengan program Aulia ASAP, itu lebih kuat lagi. Nah, ini dia akan muncul macam ini. Oke, lanjut lagi kita menuju ke buku jurnal harian sudah, lalu ke buku besar. Apa fungsinya buku besar ini? Adalah untuk melihat rincian transaksi saldo yang didapat di kas. Nah, kita contohkan, klik neraca. Di sini kita pilih, semisal kita mau melihat rincian transaksi kas kasir itu dapat nominal sekian kayak gitu tadi, dari mana saja. Nah, itu kita klik preview, maka dia akan muncul semacam ini. Ini ada dana masuk, di sini ada dana keluar. Maka total kasnya 22.361.667. Nah, pastikan ini jumlahnya sama dengan di neraca saldo. 22.361.667. Kita cek. Maaf, laporan keuangan. Nah, kita cek di neraca saldo jumlahnya. Nah, 22.361.667 sudah sesuai. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada neraca perbandingan, laba rugi perbandingan, analisa rasio produktivitas pinjaman dan bad debt rasio. Nah, ini semuanya langsung tinggal diklik, silahkan untuk
neraca tahunan. Misal ini mau ngelihat di bulan Januari, karena kita bulan Januari belum ada transaksi ya dia tidak akan muncul. Nah, misal kita ini bulan Juli, maka bisa kita klik bulan Juli. Nah, macam ini. Nanti ketika ada transaksinya, maka pasti nanti akan bisa muncul semuanya. Nah, macam ini dan seterusnya. Agustus, lalu di sini laba rugi perbandingan. Kita bulan Juli. Nah, kita di sini memang belum ada perbandingan bulan kemarin, maka munculnya error. Lanjutnya selesai. Kita lihat lagi analisa rasio 1 sampai 12. Klik proses, oke, kita preview. Bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, semacam ini nanti. Nah, jadi ketika kita masih berjalan di perjalanan, ya kita hanya trial saja hari ini, maka di sini juga belum muncul. Nah, macam ini. Selanjutnya kita menuju ke produktivitas pinjaman. Kita klik proses. Kita preview. Nah, ini dia. Nanti ketika sudah banyak transaksinya, di sini pun otomatis akan terisi. Ada yang harian, mingguan, bulanan, atau yang jatuh tempo. Oke, selanjutnya kita menuju ke bad debt ratio. Kita klik proses. Namun intinya, yang jelas ini bisa di review, ditampilkan ketika memang dibutuhkan. Semisal tidak dibutuhkan, ya abaikan. Yang penting program sudah menyediakan fitur-fitur yang harus ada di dalam program akuntansi keuangan ini. Oke, semacam itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.